Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati kemurahan hati Tuhan sepanjang hari ini. Kita tentu pernah mendengar istilah eksklusif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksklusif adalah artinya terpisah dari yang lain atau khusus. Karena itu kalau seseorang atau sebuah kelompok memilih untuk bersikap eksklusif, maka dia adalah orang atau kelompok yang memisahkan diri atau mengkhususkan diri dari yang lain. Dengan kata lain, mereka tidak terbuka untuk semua orang. Eksklusif memberlakukan syarat dan ketentuan, atau dengan kata lain, eksklusif adalah tempat di mana orang-orang akan dilihat ada apanya. Bagaimana rasanya menjadi orang yang terpilih masuk kelompok eksklusif? Atau bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak terpilih? Kalau terpilih, banggakah? Karena itu menunjukkan bahwa kita satu level dengan mereka. Tetapi orang yang tidak terpilih bisa menjadi rendah diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Perikop ini berkisah tentang pemilik kebun anggur yang murah hati. Kemurahan hatinya nampak dari sikapnya yang inklusif, bukan eksklusif. Lihatlah, sang tuan dari subuh sampai sore bolak-balik keluar rumah, dan selalu saja ada orang yang akan dibawanya ke kebun anggur untuk bekerja. Dalam kisah ini nampak perbandingan yang sangat mencolok. Ada orang-orang yang dengan begitu mudahnya terpilih, masih pagi tapi sudah mendapatkan pekerjaan. Orang-orang yang pasti memenuhi syarat dan ketentuan dari pemberi kerja, bukan? Sementara itu ada orang-orang yang dari pagi sampai sore mencari pekerjaan, tetapi hasilnya nol. Mengapa? Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan dari pemberi kerja. Sepanjang hari, mereka ini melihat orang-orang yang terpilih untuk bekerja. Sedih, pilu, nestapa. Teringat keluarga di rumah menunggu nafkah, tapi mereka tidak berdaya karena mereka bukan orang pilihan. Pukul 5 sore, tuan pemilik kebun anggur melihat mereka dan membawa mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Mereka tentu tidak berharap mendapat upah yang sama seperti orang-orang yang memenuhi syarat dan ketentuan, bukan? Mereka hanya bekerja 1 jam. Mendapat pekerjaan sesaat sebelum pulang itu sudah sangat menyenangkan, karena ada sedikit nafkah yang bisa mereka bawa pulang untuk keluarga mereka. Baru saja mereka bekerja, tangan mereka belum cukup kotor, tubuh mereka belum cukup lelah, bahkan keringat pun mungkin belum mengucur. Lonceng tanda pulang pun berbunyi. Ajaib, karena mereka mendapat upah 1 dinar, upah orang bekerja seharian. Bagaimana saat mereka menerima 1 dinar? Bagaimana mereka saat menerima yang tidak layak untuk diterima? Tangan mereka pasti bergetar. Mata mereka pasti tidak berani berkedip karena mereka takut ini hanya mimpi. Tetapi ini realitas. Di tangan mereka ada 1 dinar, upah orang bekerja seharian. Hati mereka diliputi dengan kebahagiaan, sukacita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena mereka mendapat yang tidak layak untuk mereka dapatkan. Tetapi kebahagiaan mereka
adalah kemarahan, dan kemarahan orang lain, bukan? Dengan segera Sang Tuan merasakan kemarahan para eksklusif, orang-orang yang memenuhi syarat dan ketentuan itu. Tentu Sang Tuan dianggap tidak adil. Tetapi, di mana ketidakadilan Sang Tuan? Bukankah kepada orang-orang ini Sang Tuan memberi 1 dinar sesuai kesepakatan? Sang Tuan sudah melakukan kewajiban sesuai hak mereka. Sang Tuan tidak mengambil, tidak mengurangi, apalagi merampas hak mereka. Dan Sang Tuan hanya memakai miliknya sesuai dengan kemauannya dia. Sang Tuan memakai hartanya untuk apa yang dia kehendaki, apa yang salah dari Sang Tuan. Ketidakpuasan orang banyak ini terjadi karena mereka menggunakan matematika untuk menghitung keadilan Sang Tuan. Sementara itu, Sang Tuan menjadikan kasih karunia sebagai dasar keadilan. Tuhan memberikan perumpamaan tentang kasih karunia yang tidak dapat dihitung seperti upah harian. Sang Tuan memberi kasih karunia dengan cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerimanya. Diberikan cuma-cuma karena memang si penerima tidak akan pernah sanggup untuk membayarnya. Banyak dari kita menempatkan diri sebagai pekerja yang bekerja seharian, penuh tanggung jawab, penuh dedikasi melayani Tuhan di dalam hidup ini. Banyak dari kita menjadikan kekristenan sebagai kelompok eksklusif. Bahkan di dalam gereja pun bisa jadi muncul kelompok-kelompok eksklusif. Kita bisa menolak orang-orang yang menurut kita tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan. Padahal dengan kasih karunia, Tuhan ingin mendapatkan semua orang. Tuhan membagikan pemberian, bukan upah. Tidak seorang pun dari kita yang menerima upah sesuai pekerjaan kita. Karena tidak seorang pun dari kita mendekati standar Tuhan untuk hidup sempurna. Karena itu kasih karunia tidak bergantung pada apa yang kita perbuat untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan perbuat untuk kita. Kasih karunia adalah kemurahan hati Tuhan untuk kita, di mana sesungguhnya kita tidak memenuhi standar Tuhan. Hidup kita dan orang lain adalah hasil kasih karunia Tuhan. Tuhan bukanlah Allah yang eksklusif, yang untuk menerima kita, Dia akan melihat apa yang ada pada kita. Tetapi justru Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang Dia punya. Apa yang ada padanya akan diberikannya untuk kita. Selamat pagi, selamat menikmati kemurahan hati Tuhan melalui kasih karunia yang mengalir di dalam kehidupan setiap kita. Amin.